Shalom, Horas, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, marilah kita beribadah kepada Tuhan, memuji namanya yang kudus dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Renungan, Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang ingin menjadi seperti Yesus Kristus dalam hal kuasa. Sebagian lagi yang lain ingin seperti Yesus dalam hal karakter. Dan sebagian yang paling sedikit adalah ingin menjadi seperti Dia dalam hal kematian. Rasul Paulus dalam hal ini termasuk dalam salah satu dari segelintir orang pada kelompok yang terakhir itu. Dia selalu membawa kematian Yesus Kristus dalam tubuhnya. Itulah yang dapat kita lihat di ayat 10a. Tapi arti dari membawa kematian Yesus Kristus adalah menanggung semua penderitaan yang mengarah pada kematian. Dan tujuan dari membawa kematian Yesus Kristus adalah supaya kehidupan Kristus itu dinyatakan. Tapi bukan dinyatakan di akhir zaman nanti, tetapi saat ini, sekarang, di dalam tubuh. Sebagaimana kematian Yesus Kristus membawa kehidupan bagi umat yang ditebusnya, demikian pula proses yang membawa kematian Yesus menghasilkan kehidupan dalam diri kita, begitu juga dalam diri orang lain. Saudara yang terkasih, ketika kematian terus bekerja dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus juga terus bekerja untuk menghasilkan kehidupan dalam diri kita, begitu juga dalam diri orang lain. Karena itu, sangat penting sekali memiliki tekad dan semangat juang dalam menempuh kehidupan yang penuh tantangan ini. Ada banyak orang yang putus asa, menyerah, dan enggan untuk berjuang karena merasa tidak ada harapan di dalam dirinya yang akan berhasil. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kita tetap dimampukan untuk menjalani hidup tanpa mengenal putus asa, seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi. Karena memang dalam nats kita saat ini dikatakan hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kita yang fana ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam memberitakan Injil, Paulus menghadapi begitu banyak sekali tantangan, penolakan, cemooh, bahkan banyak orang yang berusaha untuk menganiaya dan memenjarakannya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Meskipun maut selalu mengintai, selalu memburu Paulus dan hamba Tuhan yang lainnya.
Tetapi di sini Paulus tetap melakukan pelayanannya. Namun penderitaan mereka ini menjadi jalan kasih karunia dari Tuhan yang sangat berlimpah-limpah diberikan bagi mereka. Meskipun mereka menghadapi begitu banyak tantangan, namun mereka tetap giat di dalam melayani dan memberitakan firman Tuhan. Mereka justru semakin bersemangat di dalam melayani Injil Kristus. Inilah keteladanan Paulus, inilah keteladanan yang bisa diberikan bagi orang percaya, supaya kita jangan pernah kecut hati di dalam menghadapi tantangan. Tetaplah memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Memberitakan keselamatan dan hidup di dalam Kristus, karena Tuhanlah yang kita sembah. Itulah yang satu-satunya kita banggakan, dan hanya Kristuslah satu-satunya yang harus kita muliakan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk persekutuan kami melalui renungan harian, melalui kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengajari kami untuk mengikuti teladan dari Paulus. Meskipun hidupnya penuh tantangan dan cobaan, tetapi melalui setiap apapun Roh Kudus Tuhan, apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami orang yang berdosa ini, itu boleh menjadikan diri kami untuk selalu bersemangat, untuk selalu kuat, untuk selalu tetap melakukan apapun kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai dengan yang dewasa di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun pekerjaan mereka, apapun harapan mereka, kerinduan mereka yang selalu mereka sampaikan di dalam rumah, di dalam doa mereka kepadamu. Kiranya pada waktu-Mu Tuhan, Engkau boleh memberikannya. Untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, atau dimanapun mereka sedang melaksanakan proses pengobatan untuk kesembuhan mereka. Berkati Tuhan, supaya Engkau memberikan berkat-Mu melalui setiap apapun kesembuhan bagi mereka, hingga akhirnya mereka boleh melakukan setiap aktivitas mereka seperti biasanya lagi. Begitu juga kami boleh bersama-sama bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu, berdoa, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, seluruh aktivitas kami di dalam satu hari ini, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati tiap langkah dan seluruh pekerjaan tangan kami. Hapuskan segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.